Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Jadi di video lanjutan yang ke-5 ya, kita akan menginstal lagi ya. Jadi aplikasi di Linux Debian. Jadi untuk yang pertama, pastikan teman-teman itu sudah connect ya. Jadi antara PC virtual dan ya ini ya PC virtual ya, yang di VirtualBox dan di PC yang asli ya. Jadi contoh kita buka di control panel ya. Jadi kita dibuka control panel, kemudian kita pilih Ethernet ya, kemudian ke change adapter option. Nah, di sini di virtual host only network ini kita pastikan dulu kita set IP-nya ya. Di sini IP-nya 192.168.137.3 ya untuk kliennya. Jadi kan kalau untuk server yang di Linux VirtualBox itu 137.2. Nah, nanti teman-teman bisa lihat seperti begini. Saya perbesar dulu. Jadi saya ketik ifconfig ya. Nah, di sini bisa dilihat ada inet address-nya itu 192.168.137.2 ya. Nah, yang pertama kita lanjutkan yang penginstalan yang berikutnya, itu kita mau install web server ya. Jadi web server itu sebenarnya sebagai tempat penyimpanan data ya, atau mungkin bisa dibilang fungsi utama dari web server itu untuk transfer berkas. Jadi kayak contoh nanti kita mau akses www. Mungkin Wikipedia contoh ya, ini contoh. Nah, nanti data dari Wikipedia itu akan muncul. Nah, nanti seperti begitu kita akan install ya. Mungkin nanti berupa teks, mungkin dari video atau gambar ya. Nah, sekarang kita mau menginstal dulu. Yang pertama itu ketikan apt ya. Apt ini video lanjutan ya, yang video yang 1, 2, 3 ini kita sambung di video part kelima. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan ya. Jadi pertama apt get install apache 2 php 5 ya. Kita coba enter. Nah, di sini ada petunjuk, kita tekan Y saja. Y, kemudian di enter. Nah, di sini ada minta DVD 1 ya. Nah, sekarang kita coba Ctrl C, kemudian kita pilih device, kemudian optical, kita pilih DVD satunya ya, device add mount, kemudian di enter. Dia sementara unpacking ya. Oke. Nah, jadi mungkin udah selesai. Coba kita ngulang lagi ya. Apache 2 PHP 5. Nah, jadi dia sudah terinstall ya. Reading state information done. Apache is already the newest version. Nah, sekarang kita mau coba ya. Kita mau coba buka ya. Apakah web server yang kita install itu sudah betul pemasangannya atau tidak. Nah, sekarang kita mau ke browser ya, ke web browser ya. Coba kita ketik di situ 192.168.137.2 ya. Ini contoh ya. Jadi saya ulang ya. 192.168.137.2. Nah, ini otomatis ya. Yang tadi kita install web servernya ini otomatis akan muncul seperti begini ya. Nanti yang 137 ini nanti akan nanti bisa berupa domain. Nanti kita akan setting di video berikutnya.
Nah, lanjut ya. Jadi kita mau tes tuh. Kita mau ubah tampilan dulu ya. Tampilan halaman dari ini. Kita mau tes kontennya apakah bekerja apa tidak. Nah, dengan cara kita kembali lagi ke menu sini ya, ke Debian servernya. Kita ketikkan dengan coba nano kemudian nano slash var www/test.php. Ini kita buat file ya, kita buat file dengan jadi kita buat di folder var, kemudian di www, kemudian kita buat file yang bernama test.php. Nah, di sini jadi kita udah muncul di text editor nano itu ya. Jadi kita silakan kita ketik di sini ini ya, php. Kemudian php info ya. Kemudian kita tutup tanda tanya, kemudian tutup begini. Jangan lupa dengan Ctrl X dan Y di enter. Nah, sekarang kita coba kembali ke web browsernya ya. Kita tes lagi. Nah, di sini udah betul ya. Kita slash test.php. Nah, ini udah muncul ya. Jadi untuk versi dari PHP-nya ya nanti seperti begini. Jadi usahakan ini bekerja dulu ya teman-teman ya, biar agar nanti oh ini ternyata hasil dari penginstalan Apache ini sudah seperti begini. Nah, kita lanjut. Sekarang pastinya membutuhkan namanya database server ya. Jadi atau bisa dibilang basis data ya. Nanti tentunya di website itu ada namanya basis data. Jadi yang kita install ini MySQL ya. Oke. Kita lanjut yang pertama dulu. Untuk penginstalan MySQL itu silahkan diketikkan dengan apt ya. Apt get install bentar ya, install MySQL server ya, min server, kemudian spasi MySQL min client ya. Jadi untuk server juga, kemudian dan client. Kita enter. Oke, ini sepertinya ada salah ya penulisan ketikannya ya. Kayaknya di client ya, di client. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Kita enter. Nah, di sini akan ada butuh, kita yes saja. Nah, di sini perlu kalian ketahui ini adalah paspor root dari nanti kita masuk ke MySQL-nya, ke basis datanya. Jadi silakan di set dulu. Jadi ya, saya kasih password standar aja ya. Sebenarnya saya mau ketik nanti 12345. Sebenarnya itu tidak dianjurkan dalam pembuatan server karena password user sama, password MySQL itu sama juga. Jadi usahakan password user dari root itu beda, kemudian dari MySQL itu juga beda sendiri ya. Jadi ini biar agak diingat, saya kasih 12345 aja ya. 12345. Kalau sudah di tab langsung di enter. Nah, ini diulang lagi ya. 12345 di OK. Jadi dia otomatis akan menginstal ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah oke. Kita coba clear lagi untuk clear layarnya. Nah, sekarang kita mau tes ya. Kita mau tes dulu apakah hasil instalan basis data tadi MySQL apakah udah
bisa ya, kita ketikkan MySQL ya, min u root ya, root kemudian min p ya, kita enter. Nah di sini minta pasport, jadi yang pasport tadi 12345. Oke, ini udah masuk ya, jadi otomatis aplikasi MySQL sudah dibuat ya. Coba kita coba ya, show databases. Oke, ini ya seperti begini ya, MySQL-nya sudah terbuat, jadi database-nya cuma 3 dulu. Seperti begini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Sekarang install Apache ya, Apache servernya juga ya. Jadi nanti karena kan pastinya akan ribet itu kalau kita tampilan seperti begini. Nanti kita nginstal itu PHP MyAdmin ya. Jadi nanti kita lewat browsernya kita akses. Nanti oke, kita langsung saja itu dengan cara ketikan apt get install ya. Jangan lupa penulisannya harus hati-hati, PHP MyAdmin ya. Kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti begini. Kita Y saja. Nah, di sini ada dua pilihan ya, Apache atau Like ya. Kita pilih Apache saja. Kemudian kita tab, kemudian kita OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada konfigurasi ya. Jadi kita langsung yes saja, teman-teman. Kemudian untuk paspor administratif usernya. Ya, jadi perlu diingat. Jadi kita kasih standar aja ya. Kita 5, 4, 3, 2, 1 biar mudah diingat ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini untuk konfirmasi paspor, silakan masukkan lagi 5, 4, 3, 2, 1. Kita oke. Ups, ada yang salah. Kita retrieve lagi. Paspor, oh sorry, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita ulang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ups. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry. Berarti paspor yang kita masukkan itu paspor dari MySQL tadi ya. Sorry teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita clear lagi ya. Kita clear. Ya, kita clear. Nah, sekarang kita mau coba tes ya tampilan di web browser ya. Jadi web browsernya kita buka di Chrome. Jadi 192.168.137.2/php ya MyAdmin. Nah, jadi otomatis untuk database-nya ya, database query-nya ini udah terbuka ya, PHP MyAdmin. Jadi kita coba dengan root, kemudian kita isi password 12345. Jadi otomatis nanti akan terbuka seperti begini ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini untuk penginstalannya. Jadi yang pertama itu kita install web server, kemudian MySQL-nya untuk basis data, kemudian PHP MyAdmin-nya ya. Jadi untuk nanti tampilan di web browser seperti begini ya. Nanti kalau untuk penjelasan nanti bisa dilihat di kolom deskripsi seperti apa itu web server, kemudian basis data seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian di video yang kelima. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jadi saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.